Saat ujian nasional, siswa menyiapkan contekan kecil. Guru sangat marah. Tahun lalu juga seperti ini. Hasilnya hanya 15% yang lulus. Guru yang cerdas menulis jawaban di papan tulis, membuat siswa bersaing menyontek. Sayangnya, ada inspeksi mendadak dari kepala polisi baru. Kepala sekolah segera menjelaskan, menyontek adalah tradisi lama. Tradisi ini membuat siswa bisa lulus kelas 12. Dengan terampil, dia mengeluarkan sekotak uang untuk menyuap. Tak disangka, kepala polisi yang baru berbeda. Dia langsung meminta asistennya merekam bukti suap. Kepala sekolah dibawa pergi di depan semua siswa dan guru. Sange adalah salah satu siswa di sekolah ini. Mengulang kelas tidak berdampak bagi anak-anak kumuh. Mereka akan tetap bekerja dalam pekerjaan rendahan. Namun, sebuah peristiwa segera mengubah nasib Sange. Untuk mengurangi tekanan keluarga, dia dan saudaranya menggunakan becak untuk mencari penumpang. Ini mengganggu jalur bus wali kota. Tidak mengherankan, mereka dihentikan oleh polisi. Mereka dipukuli dengan kejam di dalam. Sange berhasil melarikan diri. Dia teringat kepala polisi yang jujur itu. Dia memohon padanya untuk kembali menyelamatkan saudaranya. Mereka menjebak Sange dan mematahkan kakinya. Inspektur tahu itu tipu muslihat. Dengan satu pukulan, ia lari cepat. Inspektur membebaskan mereka. Ia mengantar mereka pulang. Sange sangat terharu. Ini pertama kalinya ia melihat keadilan bagi kasta rendah. Saat berpisah, Sange bertanya, "Bagaimana saya bisa menjadi seperti Anda?" Sejak saat itu, Sange punya tujuan. Dia sangat fokus belajar. Tahun berikutnya, kepala polisi dipindahkan. Sekolah kembali menyontek. Hanya Sange yang ujian dengan jujur. Beberapa tahun berlalu. Saat Sange lulus, neneknya memberikan tabungan seumur hidupnya. Dia ingin Sange ikut ujian yudisial. Dengan harapan keluarga, Sange pergi jauh untuk pertama kali. Semua orang berharap dia kembali dengan seragam polisi. Dunia luar lebih rumit dari yang dia bayangkan. Saat tidur sebentar di bus, dompetnya dicuri. Dia bingung, itu adalah tabungan neneknya. Malam itu dia tidur di jalanan. Keesokan harinya, dia tahu pemerintah negara bagian membatalkan ujian pegawai negeri tingkat provinsi untuk menghemat biaya. Ujian pegawai negeri dibatalkan. Dia malu pulang. Dia berkeliaran di kota beberapa hari. Kelaparan membuatnya memohon makanan pada pemilik restoran. Dia berharap bisa bekerja sebagai gantinya. Pemilik yang baik hati langsung memberinya makanan. Setelah makan, dia tidak perlu bekerja. Sange merasa tidak senang. Harga dirinya sebagai pelajar langsung muncul. Jika bukan karena dompetnya dicuri, dia tidak akan makan gratis. Dia ingin membantu. Pemilik restoran merasa dia keras kepala. Sudah diberi makan gratis masih tidak senang. Xiao Wang menawarkan untuk membayar makanan Sange. Dia juga datang untuk ujian. Dia sangat bersimpati dengan Sange. Xiao Wang memberitahunya bahwa ujian nasional masih ada. Butuh waktu 20 tahun untuk masuk ke pusat polisi. Ujian nasional bisa langsung masuk. Dia bersiap pergi ke ibu kota. Sange meminta diikut sertakan. Dia janji akan membayar tiket dan makan nanti. Keluarga Xiao Wang cukup mampu, jadi dia setuju. Begitu tiba di Delhi, Sange merasakan tekanan besar. Peserta ujian sangat banyak di sini. Mereka siswa berprestasi dari seluruh negeri. Menonjol sangat sulit. Teman Xiao Wang membawa mereka menemui senior. Senior itu berpengalaman dalam ujian. Ia sering membimbing calon baru. Ujian nasional India terdiri dari 3 tahap. Tahap awal, utama, dan wawancara. Setiap tahun ada 200.000 peserta. Hanya 1.000 yang lulus tahap awal. Setelah ujian utama, hanya 100 orang yang tersisa. Tahap terakhir adalah wawancara. Dari 200.000 peserta, hanya 20 orang yang lolos. Kakak kelas gagal 5 kali. Tahun ini dia lulus ujian awal. Ini kesempatan terakhirnya. Dia juga bermimpi mengenakan seragam polisi. Dengan bantuan kakak kelasnya, Sangu mendapat pekerjaan di perpustakaan. Gajinya rendah, tapi dia punya tempat tinggal. Yang paling penting, ada banyak buku di sana. Pada hari hasil ujian diumumkan, kakak kelasnya tidak menemukan namanya. Jelas, upaya terakhirnya gagal. Namun, kakak kelasnya tidak kecewa. Namun, dia tetap tinggal di Delhi untuk membantu orang lain. Dia membuka kelas bimbingan gratis. Siswa di sana dari keluarga miskin. Mereka hanya membayar biaya teh. Si Tiga bekerja di perpustakaan siang hari. Malamnya dia belajar di sini. Setahun berusaha keras, dia ikut ujian awal. Dia sangat percaya diri. Namun, hasilnya mengecewakan. Kakak kelas menghiburnya. Coba lagi tahun depan. Untuk sukses, dia harus berusaha lebih keras. Setiap ada waktu, dia datang membantu. Juara ujian tahun ini berbagi pengalaman. Sekarang dia pejabat tinggi. Dia melihat Sangga membawa teh. Dia memanggilnya pelayan teh. Kakak kelas menyarankan bimbingan profesional. Namun, tabungan Sangga tidak cukup. Dengan kemampuannya, dia meyakinkan untuk cicilan. Dia melihat senior yang memanggilnya pembawa teh di antara peserta.
Sangga mengira lembaga salah. Senior itu tidak pernah ikut pelatihan. Dia lulus ujian dengan belajar mandiri. Petugas mengatakan itu adalah iklan. Mereka membayar senior 150.000 rupiah. Ternyata itu penipuan untuk menarik calon siswa. Sangga tidak ingin orang lain tertipu. Dia memberitahu orang tua yang mendaftar. Petugas takut masalah ini besar. Mereka mengembalikan uang muka dan mengusirnya. Kejujuran Sangga menarik perhatian Dara. Mereka menjadi dekat. Dara datang ke perpustakaan tempat Sanggo bekerja. Dia melihat Sanggo memegang buku penerbangan. Dara mengira Sanggo adalah insinyur baru. Sebelum Sanggo menjelaskan, mereka terputus. Mereka berbicara akrab, berbagi cita-cita. Dara ikut ujian nasional. Dia berharap bisa menyuarakan aspirasi orang bawah. Sebelumnya, dia dokter magang. Karena tidak puas dengan rumah sakit, dia berhenti. Dia sadar hanya kekuasaan bisa memberantas korupsi. Mereka sering pergi ke kelas pelatihan bersama. Sanjay mendapat pujian dari profesor karena makalahnya. Dia memuji Sanjay di depan umum dan memberinya 2 coklat. Dara semakin mengagumi pria dari daerah kumuh ini. Hubungan mereka semakin dekat. Sanggo tertarik pada sebuah buku, tapi dia kekurangan uang. Gala yang perhatian melihat ini, lalu diam-diam membeli buku itu untuk Sanggo. Saat semuanya tampak baik, sebuah kejadian kecil hampir memutuskan hubungan mereka. Pengajar menjelaskan prinsip roket. Dia berharap ada siswa yang bisa menjelaskan. Dara ingat Sange adalah insinyur. Dia segera mendorong lengannya. Sange mengatakan dia tidak mengerti. Dara pikir dia malu. Dia berdiri dan merekomendasikan Sange. Sange bingung, ingin menghilang. Dia menjelaskan dia siswa humaniora. Semuanya hanya kesalahpahaman. Segalanya hanyalah kesalahpahaman. Dara menangis, merasa sangat dikhianati, dan sejak itu mereka mulai menjauh. Hati Sangga semakin hancur. Bosnya salah sangka, mengira dia menyembunyikan uang penjualan koran. Bos bahkan mengejeknya sebagai anak pencuri. Mendengar itu, Sangga ingin menghantam wajah bosnya dengan sandal. Ayahnya yang sangat jujur, malah dituduh. Ayah dihina sebagai pencuri. Sebelumnya, dia bekerja di perusahaan pertanian. Dia menemukan bosnya menjual benih gratis dari pemerintah. Ayah menolak menandatangani laporan palsu dan memukul bosnya. Akibatnya, dia dipecat. Namun, dia tidak menyerah memperjuangkan hak petani. Dia terus berjuang sendirian hingga kini. Setelah tahu Sangga berhenti, Xiao Wang mencarinya. Ruangan itu sangat tidak layak untuk belajar. Sangga menggiling tepung di siang hari dan belajar di malam hari. Dia menghabiskan seluruh waktunya di ruangan itu. Xiao Wang mengusulkan agar Sangga pindah dan tinggal bersamanya, sehingga dia bisa belajar dengan lebih baik. Namun, Sangga keras kepala. Ia tidak ingin merepotkan temannya lagi. Hari ujian utama tiba. Sangga sangat percaya diri. Topik esainya adalah keamanan sosial. Ia pernah menulisnya dan mendapat pujian. Ia hanya perlu menerjemahkannya. Namun, ia segera menyesal. Seorang peserta ujian menyuruhnya melihat ulang. Ternyata topiknya adalah pariwisata. Namun, topiknya adalah pariwisata, bukan keamanan. Sangga duduk terkulai setelah memeriksa ulang ujian. Ujian kedua gagal lagi, tetapi keyakinannya tetap kuat. Di waktu luangnya, dia mencari Dara untuk meminta maaf. Namun, Dara tidak ada di rumah dan terdengar dingin di telepon. 2 tahun kemudian, dia kembali ke desa dan bersenang-senang dengan adiknya. Berpelukan, kondisi keluarga tetap solid. Ayah berjuang sendirian di luar untuk keadilan. Sapi satu-satunya telah dijual. Ibu dan kakak bekerja untuk tuan tanah. Ketika dia bertanya tentang nenek, senyum adiknya pudar. Dia sadar ada yang tidak beres. Kembali ke rumah, kamar nenek kosong. Dia hanya perlu fokus pada ujian ulang. Keluarga mereka baik-baik saja. Tidak perlu khawatir. Dia tahu ibunya berbohong. Rumah sangat miskin. Dia merasa tidak berbakti. Anak lain sudah memikul tanggung jawab. Dia belum punya pekerjaan stabil. Dia berjanji akan kembali dengan seragam. Sangga kembali ke bengkel. Bekerja siang hari, belajar malam hari. Suatu hari, ayahnya datang. Melihat lingkungan buruk, ayahnya menyalahkan diri sendiri. Ayah Sangga ingin membawanya pulang. Dia memutuskan untuk berhenti memperjuangkan haknya dan kembali ke perusahaan lama. Menerima perlakuan bosnya demi penghasilan yang stabil. Setelah bertahun-tahun berjuang, ayahnya merasa kehilangan semangat dan hanya ingin keluarganya hidup dengan baik. Sangga tidak percaya ayahnya yang jujur akan menyerah pada keadaan. Mendidik anak-anak, sering dia berkata, "Saya tidak menerima kegagalan. Saya tidak akan menyerah." Sangga memberitahu ayahnya bahwa dia akan mengirim uang. Kita harus terus berjuang. Sangga bekerja 15 jam sehari, belajar 6 jam dan tidur 3 jam. Pada ujian ketiga, Sangga lulus. Orang yang dia rindukan muncul. Dala datang memberi selamat. Mereka langsung merasa seperti teman lama. Sangga tersenyum lebar. Dara melihat rumah yang kumuh. Dia mengernyit dan menawarkan pinjaman uang. Sangga tegas menolak. Dia masih harus menanggung biaya rumah. Dia tidak takut pada kegelapan, tapi lebih takut pada kegelapan dalam hatinya. Tidak perlu berkompromi demi kenyamanan. Tak lama kemudian datanglah
Hasil ujian tidak mengejutkan. Upaya ketiganya gagal lagi. Beruntung, Dara selalu ada di sisinya. Xiao Wang kesal karena kegagalan beruntun. Dia putus dengan pacarnya. Dia menyalahkan Dara atas kegagalan Sange. Cinta bisa membuat seseorang terganggu. Jika tidak ada pencapaian, dia akan ditinggalkan. Tidak ada yang mau bersama orang yang gagal. Dengan marah pergi, Sange segera mengejarnya. Dia pernah berkata, jika Dara berkata, aku mencintaimu, dia akan membalikan dunia. Sekarang Dara memberinya kekuatan besar. Aku sangat mencintaimu dengan sepenuh hatiku. Sekarang pergilah dan lakukanlah perubahan besar di dunia ini. Sange berlari dengan penuh semangat menuju rumah senior yang dulu pernah berjanji untuk membantu. Mengingatkan senior tentang janji 3 tahun lalu, Sange hanya meminta satu hal. Bimbingan untuk lulus ujian utama. Senior tersebut memintanya menulis tentang dirinya sendiri dalam waktu 9 menit. Sange merasa ini adalah tugas yang sangat mudah. Mudah, aku mengenal diriku kan? Namun, dia tidak bisa menulis 100 kata. Sang senior memberinya pukulan besar. Tentang dirinya saja tidak bisa ditulis dengan baik. Bagaimana bisa menulis topik asing dalam ujian? Jika terus begini, kamu tidak mungkin lulus ujian utama. Jelas ini menggambarkan situasinya. Kakak kelas melihat Sangga datang untuk membantu. Dia segera memintanya berhenti bekerja. Sekarang fokus pada ujian. Dia menyediakan kamar untuk Sangga. Mulai sekarang, hanya belajar dengan giat. Juga akan mengirimkan uang. Sangga enggan menerima bantuan. Kakak kelas bilang anggap sebagai pinjaman. Nanti kembalikan 2 kali lipat. Sangga masih ingin bicara. Namun, senior langsung menyuruhnya diam. Ini adalah perjuangan kita semua, para siswa dari daerah kumuh. Jika satu dari kita berhasil, yang lain akan mendapatkan harapan. Ini satu-satunya cara untuk mengubah nasib kita. Jika tidak, kita akan kembali ke pekerjaan rendah. Sanjay pindah ke kamar senior. Untuk pertama kalinya, dia punya meja belajar. Sekarang dia belajar 15 jam sehari. Dara membawa kabar baik. Dia lulus wawancara dan menjadi petugas pajak. Berita ini sangat menyemangati mereka. Pada tahun keempat, Sango lulus ujian utama. Dia meminjam ponsel dari Xiao Wang dengan gembira. Dia ingin memberitahu Dara. Namun, Xiao Wang sangat marah. Sango tidak peduli dengan kegagalannya. Dia buru-buru meminjam ponsel. Tanpa bantuannya, Sange pasti sudah kembali ke desa untuk bertani. Akhirnya, dia mengutuk Sange dan Dara. Mereka berpisah dengan perasaan yang tidak baik. Mendengar kabar baik itu, Dara segera mencari Sange. Dara membawanya potong rambut dan memilihkan jas yang rapi. Sebelum wawancara, mereka masih punya satu tugas lagi. Sange datang untuk mengucapkan terima kasih kepada Xiao Wang. Tanpa Xiao Wang, dia tidak akan berada di sini. Dia selalu mengabaikan teman-temannya. Tetapi sekarang mereka kembali dekat. Dalam perjalanan ke wawancara, Sange sangat gugup. Dara terus memegang tangannya dan memberinya selembar kertas. Dia diminta untuk membukanya saat tidak ada orang. Dia diberitahu bahwa penguji utama tidak suka siswa berbahasa Hindi. Alasan mengulang kelas 12 harus kuat. Katakan nenekmu meninggal tahun itu. Namun, saat ditanya alasannya, Sango ragu. Dia teringat kata-kata kepala polisi. Ding Juer tidak tinggal kelas. Dia berkata, dia ketahuan menyontek tahun itu. Semua siswa harus mengulang tahun. Pengawas ujian terkejut dan memintanya pergi. Tidak perlu membuang waktu. Sango tahu usahanya gagal. Saat keluar, pengawas wanita memintanya menunggu di luar. Masih ada harapan. Dia melepas jaketnya untuk meredakan kegugupan. Saat itu dia melihat catatan dari Dara. Sango tiba-tiba sadar. Dara menyukainya karena kejujurannya. Dia tersenyum anggun. Sukses atau tidak, itu bukan yang terpenting. Penguji penasaran. Mengapa dia mengungkapkan kecurangan itu? Padahal bisa memberikan alasan yang lebih baik. Dia menjawab. Dia tidak ingin menutupi kebohongan dengan kebohongan. Dulu, dia tidak tahu bahwa menyontek itu salah. Guru membantu mereka menyontek. Mereka bilang ini tradisi lama. Kemudian, seorang polisi mengubah pemahaman mereka. Kejujuran dan integritas bisa mengubah masa depan India. Jawabannya tidak memuaskan pemuji utama. Ada banyak lulusan unggulan. Mengapa menerima seseorang yang tinggal kelas karena menyontek? Dia menerima hasil tidak diterima. Dia tidak menerima kegagalan. Tujuannya adalah mereformasi negara. Setelah pulang, dia ingin menjadi guru. Dia ingin mendidik siswa tanpa menyontek. Dia yakin generasi berikutnya akan lebih hebat. Meskipun tidak bisa menjadi matahari, mereka bisa menjadi lampu jalan. Kepala penguji memujinya. Pulanglah dan jadilah lampu jalan di kampung halamanmu. Saat hasil wawancara keluar, Sango takut melihatnya. Dia merasa tidak ada harapan. Namun, Dara percaya Sango punya kesempatan. Apa pendapatmu? Menurut pendapat saya, ketika dia datang, citra polisi di masyarakat akan mengalami perubahan besar, membawa dampak positif yang signifikan. Ya. Kalau begitu,
Bagaimana cara dia menghadapi masa depannya nanti dengan segala ujian dan tantangan yang mungkin akan datang? Inilah hidup yang saya inginkan. Tak disangka, dia sukses. Kerja keras dan integritasnya mendapat restu dari Dewi Keberuntungan. Dalam perjalanan ini, Sange bertemu banyak sosok penting. Ketika kabar ini sampai ke desa, ibu terdiam tak percaya. Ayahnya yang paling bangga. Dia ingin memberitahu mantan bosnya bahwa dia adalah ayah dari seorang pejabat di kantor polisi pusat. Kemenangan sudah dekat. Setahun kemudian, Sang Tiga kembali ke kampung halamannya. Kapten polisi mengira itu kunjungan atasan. Dia berdiri dengan hormat. Sang Tiga melepas topinya dan membungkuk. Dia memberikan undangan pernikahan. Kapten polisi bingung. Dengan petunjuk Sang Tiga, Kapten ingat, dia adalah mahasiswa yang dulu ditahan. Sekarang dia menjadi atasannya. Berdiri! Film ini berdasarkan kejadian nyata. Jika idealismemu kuat, segalanya mungkin. Dalam hidup, selalu ada kehangatan tak terduga. Harapan tak pernah padam.